hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi illin wa ma kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi yusqawna mir rahiqil makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhabun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafidin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Kemarin pembahasan apa? Zolim. Berarti sekarang nomor 10. Marah, godok. Sekarang kita membahas tentang marah atau godok. Ya, kita baca saya sekali, kalian sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak tercela, marah atau godok. Godok. Allah berfirman. Satu,
Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68. 2 Asy-Syura ayat 36 dan 37. Nah, dua ayat ini teman-teman menggambarkan di antara ciri orang yang disayangi oleh Allah dalam Al-Furqan, di antaranya ibadur rahman, di antaranya adalah orang-orang yang bisa menahan amarah. Kemudian di dalam Al-Quran surat Asy-Syura juga sama, lebih menekankan kepada bahwa orang yang beriman itu orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wa idza ma ghadibu, dan ketika mereka marah, hum yaghfirun, mereka mampu memaafkan. Kemudian kita baca yang selanjutnya, sabda Nabi. Saya sekali, kalian sekali. Ausini, silahkan. Ausini. Seorang sahabat berkata, Ausini, nasihatilah aku. Qala, Nabi bersabda, La tabdok, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, Nabi mengulanginya. Laki-laki itu mengulanginya beberapa kali. Qala, Nabi pun tetap menjawab, La tabdok, janganlah kamu marah. Jadi ini mengkisahkan ya, seorang sahabat meminta nasihat. Nasihat Nabi hanya satu, apa? Jangan marah. Kenapa? Karena sahabat ini terkenal pemarah. Boleh marah? Boleh marah? Boleh. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Misalnya ada yang menghina Nabi Muhammad, kita boleh marah? Harus marah. Yang tidak boleh marah di sini adalah marah yang di luar pembelaan terhadap Islam, terhadap kehormatan. Kita punya adik kita dijaili oleh orang lain. Boleh marah? Punya adik di talian sampai anak, mulutnya disumpal dengan kertas 1 truk. Kita sebagai kakaknya boleh marah? Harus marah. Kenapa? Karena kezoliman ada di hadapan kita. Tapi kemudian nanti pembelaan atau menghilangkan terhadap kezoliman itu tetap diikhlaskan karena Allah. Tidak kita menghilangkan kezoliman itu karena marahnya,
Kan ada kisah di mana yang ikut perang bersama Rasul, ketika sedang perang dia melawan seorang kafir yang sebelum meninggal dia menyerah. Sambil mengangkat tangan, si kafir itu mengucapkan la ilaha illallah. Artinya dia mengaku sebagai Islam. Jadi pas pada di kadek pisan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tapi kemudian sahabat ini tidak menggubris, tetap membunuhnya. Lalu kejadian itu dilaporkan kepada Rasul. Apakah engkau membunuh seorang mengucapkan la ilaha illallah? Kata Nabi, ya. Karena kata sahabat ini, aku mengira bahwa dia itu hanya tipuan saja. Apa kata Rasul? Tidakkah engkau membelah dadanya, lalu engkau akan mengetahui apakah dia itu benar atau salah. Jadi di dalam peperangan saja niat kita harus ikhlas. Termasuk yang tadi, ketika saudara kita dizolim sama orang lain lalu kita marah. Nah, niat marahnya ini karena apa? Apakah karena nafsu atau karena keikhlasan untuk menghilangkan kezoliman? Itu pun harus dijaga. Kemudian Rasulullah bersabda, silakan. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Tiada lain, orang yang kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Siapa orang yang paling hebat bela dirinya hari ini? Siapa? Habib. Yang kuat itu bukan Habibnya ketika berkelahi, tapi Habib yang kuat itu ketika apa? Mampu mengendalikan diri ketika marah. Bukannya tidak mampu untuk membalas, tapi lebih memilih untuk memaafkan. Jadi ketika Akda tidak membalas itu bukan Akda tidak berani, tapi lebih memilih memaafkan. Rasulullah bersabda, silakan. Aku ini hanyalah manusia biasa. Aku bisa bersikap ridho sebagaimana orang lain ridho, dan aku bisa marah sebagaimana orang lain marah. Jadi Rasul juga manusia. Yang berbeda adalah Rasulullah bisa menahan amarah. Sebab-sebab yang menyalakan amarah, silakan. Satu, sombong. Dua, ujub. Tiga, berkelakar. Apa berkelakar? Heureuy. 4, bergurau. Sama ya. 5, diolok-olok. 6, dijelek-jelek. 7, perdebatan. 8, pertengkaran. 9, tidak ditepati janji.
10 sangat rakus terhadap kelebihan harta dan pangkat. Sebab-sebab tersebut seluruhnya merupakan akhlak rendah dan tercela menurut agama. Jadi menurut Imam Al-Qasimi termasuk diolok-olok saja ya. Jangan memancing amarah, harus bisa menahan amarah. Pembangkit amarah yang paling kuat, kata beliau, kebanyakan orang yang bodoh mereka namakan amarah ini sebagai keberanian, menampakkan kelaki-lakian, membela harga diri dan semangat yang besar. Tidak akan lepas dari marah jika sebab ini masih ada, maka mesti dihilangkan dengan kebalikan-kebalikannya. Di sini ada beberapa nasihat ya. Di antaranya dari Ja'far bin Muhammad, marah adalah pembuka setiap kejahatan. Jadi kalau seseorang sudah marah, maka kejahatan yang lain menjadi terbuka. Ada cara-cara mengobati marah ya. 1, dengan memikirkan keutamaan menahan marah. Dengan memikirkan keutamaan menahan marah. Apa keutamaan menahan marah? Nanti di surga itu orang yang bisa memaafkan akan mendapatkan lipatan pahala. Kembali lagi kepada hadis Rasul bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Yang kedua, menakut-nakuti diri dengan azab Allah. Yang ketiga apa? Mengingatkan diri dari akibat permusuhan. Boleh bermusuhan? Tidak boleh. Apalagi lebih dari 3 hari. Yang keempat, memikirkan tentang kejelekan wajah ketika marah. Orang kalau sedang marah wajahnya bagaimana? Perempuan cantik, laki-laki ganteng tapi sedang marah, wajahnya makin cantik, makin ganteng atau sebaliknya? Pernah lihat cermin kalau sedang marah? Makanya salah satu cara untuk orang lain agar jangan marah, ketika marah kasih cermin. Pasti bagaimana? Dia sedang marah, kasih cermin. Semakin jelek semakin ganteng, semakin jelek. Yang kelima, memikirkan alasan yang mendorong menyiksa orang lain. Apa alasannya untuk menyiksa orang lain? Itu kan pasti jelek. Makanya di dalam Islam itu tidak ada balas dendam. Yang ada balas dendam dalam apa? Film. Yang keenam, mengetahui bahwa marah itu seyogianya karena ketakjuban atas terjadinya sesuatu sesuai dengan maksud Allah, bukan dengan maksud dia sendiri. Menahan amarah ini maksudnya sama dengan menerima takdir Allah. Itu 6 cara ya untuk mengobati amarah. Kata Rasul, ada 2 orang yang saling mencaci di hadapan Rasul. Sementara kami duduk samping beliau.
salah seorang darinya mencaci temannya sambil marah hingga wajahnya memerah. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang apabila ia membacanya niscaya kemarahannya akan hilang. Apa doa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau Apais Arasya sedang marah, doanya itu bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti marah itu dari siapa? Dari setan. Kalau marah-marah, marah satu saja dari setan. Kalau marah-marah terus, kata Nabi sesungguhnya marah itu dari setan, katanya dalam hadis riwayat Ahmad. Dan setan diciptakan dari api, sedangkan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia wudu. Kalau wudu masih marah, kata Nabi, jika salah seorang dari kalian marah sementara dia sedang berdiri marahnya, dalam riwayat Abu Dawud, hendaklah ia duduk. Arsya marahnya sedang berdiri, kata Nabi, duduk. Duduk masih marah, hendaklah dia berbaring. Berbaring itu apa? Ngagoler. Tadi ngagoler masih marah, Najwa ngagoler masih marah, bagaimana? Wudu. Sudah hadisnya segitu ya. Tapi kalau Farhan wudu masih marah, badai kumaha? Nabalong gitu. Atau di banjur ku sagalon. Ini saking kita harus bisa menahan amarah. Makanya tadi di dalam Islam tidak ada dendam. Contoh ini Rani ya. Rani punya kucing. Kucing Rani sangat Rani sayangi. Dari sejak kucing itu bayi sampai besar, Rani urus. Suatu ketika Rani mau berangkat sekolah, kucing Rani mengikuti tanpa Rani ketahui. Ketika Rani lewat ke tengah jalan, kucing ikut melintas. Tiba-tiba ada apa? Bukan motor, apa? Bukan mobil, apa? Kereta api. Kalau si mau, ya, maka kereta api itu melindas Rani punya kucing. Yang dilindas itu apa? Rani punya kucing. Ya, jadi yang dilindas itu Rani punya kucing. Kira-kira kucingnya mati tidak? Mati ya, karena dilindas kereta api. Lalu Rani mengetahui yang membawa kereta api itu adalah Babang. Babang ternyata pelakunya. Ini Babangnya namanya siapa ini? Beda lagi. Siapa ini namanya? Erpan. Arvin Babang. Boleh tidak Rani dendam sama Arvin? Tidak boleh. Tidak boleh walaupun Arvin salah. Itulah Islam. Harus siap memaafkan. Kemudian Ustaz Hamdan juga mengutip Al-Quran surat Fussilat
ayat 34 dan 35, surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, gambaran orang yang mendapatkan magfirah. Di antaranya adalah wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang mampu menahan marah dan memberikan maaf kepada orang lain. Dalam Taklid Ihya Ulumuddin dikatakan Nabi bersabda, seorang mukmin itu bukan pendendam. Al-mu'minu laisa bihuqud. Mukmin itu bukan pendendam. Kata Nabi, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ma naqasat shadaqatun min malin. Tidak akan bertambah bagi orang yang pemaaf kecuali kemuliaan. Wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Orang pemaaf itu akan banyak orang yang membenci atau banyak orang yang menyayangi. Kalau ketemu orang pemaaf, banyak yang suka, banyak yang menyayangi. Ustaz Hamdan juga mengutip beberapa nasihat, di antaranya seorang ahli hikmah mengatakan, bukan perbuatan yang mulia menyiksa orang yang tidak bisa menahan dari cambuk. Berkata ahli balaghah, sebaik-baik perbuatan mulia adalah memaafkannya orang yang sedang berkuasa dan dermawannya orang yang sedang sengsara. Ya, kita mampu membalas, tapi tidak marah, tidak dendam. Artinya kalau misalnya ada seseorang mencuri, lalu kan menurut Islam harus dipotong tangannya. Nah, dipotong tangannya itu bukan karena kita dendam, tapi kita memang mau melaksanakan syariat Islam. Ada orang yang membunuh kemudian dibunuh lagi, bukan karena kita dendam, tapi memang diperintah oleh siapa? Oleh Allah untuk dikisos. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat marah. Jangan menjadi seorang muslim yang pendendam. Maka dengan itu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.